kami ucap syukur padamu Tuhan pada pagi ini Bapa. Engkau Bapa yang sungguh baik Tuhan, yang senantiasa menyertai kami sampai saat ini Bapa. Saat ini kami ada bernapas hidup itu karena kebaikan Tuhan. Terima kasih segala waktu kesempatan yang kau beri kebaikan Bapa. Saat ini Tuhan Engkau hadir tengah-tengah kami Tuhan untuk memberkati kami Bapa. Ini kami Tuhan, ibadah kami lakukan Tuhan setiap saat kami hadapan Tuhan. Engkau mengetahui Tuhan apa isi hati kami Bapa. Terlebih anak-anakmu yang ada di lapas ini Tuhan, Kau tahu apa kerinduan mereka Tuhan. Dan saat ini Kau telah akan menyapa kami lewat firman-Mu, lewat isi hati-Mu Kau akan menyapa kami yang ada di tempat ini Bapa. Sebelum Engkau berkata-kata dan menyapa kami lewat firman-Mu Tuhan, saat ini Kau undang kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan untuk mengurapi setiap pendengaran hati kami, pikiran kami Tuhan. Urapi kami seluruh yang ada di ruangan ini Bapa. Jauhkan segala teribis yang tidak mengocokkan hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga Tuhan firman boleh jatuh diterima Tuhan oleh kami ada di lapas ini Tuhan. Bapa, jangan biarkan teribis yang tidak mengocokkan kami Tuhan, tetapi kuasa otoritas Tuhan yang berkuasa atas diri dan pikiran hati kami Tuhan, sehingga apapun yang Kau sampaikan pada hari ini Bapa tidak sia-sia Tuhan. Sehingga apapun yang Kau sampaikan di hati-Mu Tuhan, boleh diterima Tuhan, kami lakukan Tuhan, kami remakan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati seluruh pelayan-pelayan altar-Mu saat ini Bapa. Pemain musik, pemain pujian Kau rapi Bapa. Tuhan, kami yang ada di ruangan ini Tuhan, seluruhnya Kau rapi Tuhan. Terima kasih Bapa, saat ini kan hamba-Mu yang Kau setengah-tengah hamba-Mu Tuhan. Hamba-Mu penuh kedagingan, kenajisan, orang berdosa Bapa. Tetapi saat ini Kau layakkan hamba-Mu untuk melayani Engkau Tuhan, menyampaikan isi hati-Mu Tuhan Yesus. Urapi hamba yang berdosa ini Tuhan, sehingga apapun yang Hamba-Mu perkatakan benar-benar isi hati-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, tanggalkan kedagingan kesombongan hamba-Mu Tuhan. Biarlah hati hamba-Mu saat ini melayani dengan hati Tuhan. Engkau yang berkuasa atas diri hati dan pikiran hamba-Mu Tuhan. Engkau yang menuntun hamba-Mu Tuhan. Engkau yang berkata-kata atas diri hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai kesudahannya. Engkau senantiasa menaungi hati kami. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu. Dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Ibu. Salam bagi kita semua. Haleluya. Apa kabar saudaraku? Luar biasa. Diberkati Tuhan. Yes. Luar biasa. Saat ini sebelum saya mulai menyampaikan renungan kita, saat ini saya memperkenalkan diri. Mungkin ada yang kenal, ada yang belum. Saya sudah pernah melayani beberapa kali, tetapi tahun yang lalu. Mungkin ada jiwa-jiwa yang baru datang ya, supaya kenal ya. Kata orang kalau nggak kenal nggak sayang. Atau kita keluar nanti ketemu ya kan, mau nyapa nggak tahu siapa saya. Jadi saya perkenalkan, saya namanya Sandora Sirait ya, tinggal di Marelan, di Gang Tauhid di Marelan ya. Pelayan dari GCA GCA Marelan ya. Jadi kami ini semua rombongan ya Pak dari GCA untuk datang menyapa saudara, untuk menyampaikan isi hati Tuhan ya. Jadi semoga apapun yang kita dengarkan hari ini itu dapat menyentuh hati kita, dapat mengubah kita ya saudara ya. Kita sama-sama belajar ya. Kita juga sama-sama belajar. Kami juga para pelayan tidak terlepas dari dosa saudara, tetapi kita mau belajar mana yang lebih baik untuk kehidupan kita ke depan. Amin saudaraku. Jadi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema apakah orang bisa berubah? Ya. Tema hari ini, apakah orang bisa berubah? Saya mau bilang, kita tidak bisa mengubah orang lain, ya. Kita tidak bisa mengubah orang lain. Dalam hubungan, kali kita meminta pasangan kita untuk berubah. Kita ingin meminta orang lain untuk berubah. Benar nggak? Karena kita di rumah itu kan pengen anak kita berubah. Kalau yang nakal mau jadi baik, kadang istri yang kadang ngeyel mau berubah jadi baik. Begitu juga kebaliknya bapak-bapak, ya Pak Abang juga. Kadang-kadang ada kita kesal melihat seseorang ini mengubah, ya. Tetapi dalam hubungan kerap kali kita yang meminta pasangan kita untuk berubah, orang lain berubah, apakah berhasil? Ya, pertanyaannya, apakah berhasil? Ada yang berkata, kadang saya mau jadi pacar kamu asal kamu berhenti merokok. Terkadang kan ada ya pasangan muda-mudi, ya, artinya pacaran, mungkin si pria agak mungkin merokok, mungkin ya si wanita tidak suka pasangannya merokok. Jadi katakan, ya saya mau jadi pacar kamu, penting kamu mau berhenti merokok katanya. Ada juga yang berkata, saya mau janji sama kamu, ya, asalkan kamu mau ikut saya ke gereja. Ya, terkadang begitu juga. Ya,
Jadi kalau nanti sudah punya anak, saya percaya pasangan akan setia. Itu juga ada ya. Kalau sudah menikah, nanti pasangan saya nanti pasti nggak kasar lagi. Ya, terkadang itu ada kita lihat penata seperti itu ya. Bahkan ada yang berkata begini, saya akan setia asal kamu berikan saya rumah. Terkadang ya, itu orang-orang bagi orang yang pacaran ya. Ya, pacaran yang masih muda-muda atau yang udah setengah abad, ya kita tahu kan. Jadi pertanyaannya, apakah orang bisa berubah? Walau dengan sedemikian janji-janji tadi yang kita dengarkan tadi, saudaraku. Pengalaman hidup saya belajar kita tidak bisa mengubah orang lain. Ya, kita nggak bisa mengubah orang lain. Bagaimanapun caranya. Ya, firman Tuhan berkata orang bebal sulit berubah. Ya, orang bebal sulit berubah. Kita lihat di Amsal 26 ayat 11. Mari kita buka, saudara. Amsal 26 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi keburukannya. Ya, seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi keburukannya. Ya, kita lihat firman Tuhan tadi kan. Makanya orang bebal sulit berubah. Jadi di sini kita ya, pengalaman saya yang sudah saya lihat ya, artinya ya kisah nyata lah ya. Kita paling sulit mengubah orang, siapapun, mau anak, mau istri, mau suami, mau siapapun, sulit kita ubah. Ya, kita tidak mampu mengubah itu, saudara. Orang bebal sulit diberitahu, tidak mau mendengarkan masukan biasanya, yaitu orang bebal. Orang bebal itu orang gimana ya? Apapun dibilang, siapapun yang nasihati, mau orang tua, mau hamba Tuhan, mau siapapun pakarnya yang pintar nasihati, saudara, nggak bisa masuk, itu orang bebal. Dan biasanya orang bebal ini hidupnya ya begitu-begitu aja, saudara. Tidak berkembang, tidak berubah. Namanya bebal. Ya saudara tahu kan apa orang bebal ya? Mau nasihat jurus apapun, jurus 1 sampai 10, nggak masuk, saudara. Itulah susahnya menghadapi orang bebal. Lama-lama kita menghadapi orang bebal ini, yang pusing itu kita, yang mau nasihatin. Ya, pusing kita. Kenapa? Dari mulai lembut, dari mulai yang kasar, yang ekstrim, yang kejam, nggak masuk, saudara. Jadi terkadang melihat orang bebal ini, gimana caranya ya biar bisa berubah? Karena kita bilang begitu ya, saudara. Jadi orang bebal sulit bertahu, tidak mau mendengarkan masukan biasanya. Kita buka Ulangan 21 ayat 18, saudara. Ulangan 21 ayat 18. Ulangan 21 ayat 18, saudara. Apabila seseorang mempunyai anak laki-laki yang degil dan membangkang, yang tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya dan ibunya, dan walaupun mereka menghajar dia, tidak juga yang mendengarkan mereka. Bayangkan, saudara, ya, firman Tuhan. Ada orang-orang yang memang bebal, sulit diberitahu, tidak mau mendengarkan. Bahkan firman Tuhan katakan dihajar aja tetap nggak mau dengar. Firman Tuhan katakan udah dihajar pun nggak mau dengar. Ya, udah dihajar sampai semaput pun nggak mau dengar. Itulah orang bebal, saudara. Tidak semua orang mudah untuk berubah. Ya, tidak semua orang mudah untuk berubah. Terkadang ada satu-satu. Terkadang satu-satu ada dinasihati manusia itu bisa berubah, saudara. Mari kita belajar apa sih yang bisa buat orang berubah. Ya, apa sih yang bisa buat kita berubah? Ya, buat orang berubah apa sih? Ya, ada 3 penyebab orang bisa berubah. 3 penyebab orang bisa berubah. Poin pertama, berubah karena masalah. Ya, berubah karena takut. Setelah kena masalah, takut, mereka berubah. Orang itu berubah. Biasanya begitu. Kalau udah kena masalah, ada rasa ketakutan. Nah, sesaat dia berubah. Nah, itu poin pertama. Yang poin kedua, berubah karena terjamah anugerah Allah, pekerjaan Roh Kudus. Ya, berubah karena terjamah anugerah Allah, pekerjaan Roh Kudus. Seseorang bisa berubah saat Roh Kudus menjamah hati kita, saudara. Ya, itu poin kedua. Ketiga, berubah karena paradigma atau pengertian pembaharuan akal budi karena mengerti orang berubah. Ya, yang ketiga, berubah karena paradigma pengertian pembaharuan akal budi yang diberikan Tuhan bagi kita. Ya, kita mengerti. Jadi seseorang itu mau berubah. Artinya dia di paradigma itu akal budi yang dikasih Tuhan. Kita disadarkan
bahwasanya apa yang kita kerjakan ini salah. Ada yang bisa terima itu, bisa berubah, ya. Mari kita perhatikan tingkah laku anak-anak balita. Kita tahu ada anak-anak terkadang kan, kalau kita apa itu biasa masak ada cabai ya. Terkadang boleh pegang gitu ya. Terus kita bilang, jangan. Kita bilang ini pedas gitu ya. Itu anak kecil, karena kan ada anak kecil yang bijak. Berarti dia mengerti itu pedas, nggak mau megang. Ya, anak kecil itu bijak. Tapi ada anak kecil yang lain, udah boleh pegang, jangan, pedas. Nggak percaya, diambil, diambil, dimakan, udah tuh nangis jerit-jerit. Coba, jerit-jerit dia nangis. Setelah dia nangis ya, setelah dia nangis terus karena memang kepedasan, baru dia jerit-jerit. Coba. Jadi artinya udah dikasih tahu, tapi tetap ingin mengambil dan merasakan sendiri. Ya, setelah kepedasan, barulah dia menangis menjerit-jerit. Ya, artinya di sini ada orang yang diberitahu langsung mendengar. Ya, ini kita larikan tadi, ilustrasi anak tadi, kita larikan ke kita ya saudara. Ya, ada orang yang diberitahu langsung mendengar. Ya, orang bijak itu namanya. Dikasih tahu mendengar itu namanya orang bijak. Ya, nggak perlu ngalami malapetaka dulu. Melihat pengalaman orang lain di depannya jatuh, dia belajar dari situ, dia nggak membuat. Artinya begini, ada orang bijak melihat seseorang itu buat begini ya, dia jatuh, artinya dia maaf kata ya, dibawa polisi. Kenapa? Dia berbuat ini. Contoh mencuri atau apa ya, ngambil kereta orang, langsung dibawa ke polisi. Artinya dia bilang, berarti apa yang kalau aku mengambil kereta itu, andai kata aku melakukan itu, ya, aku akan nanti kena masalah dengan hukum. Dia bijak, tidak dikerjakannya dengan melihat pengalaman seseorang, dia tidak mau mengulangi perbuatan itu. Ya, karena dia sadar itu salah, itu melanggar hukum. Itu namanya orang bijak. Jadi dia berubah, dia mundur sebelum terjadi kepada dirinya saudara. Itulah dikatakan orang bijak. Biasanya orang bijak ini ya jarang tersandung masalah ini. Namanya udah bijak. Bijak ini di atas pintar saudara ya. Ada orang pintar belum tentu bijak, nggak berhasil. Banyak orang pintar nggak berhasil saudara. Kenapa? Karena mengandalkan pikirannya, tidak ada bijaknya. Tetapi kalau orang bijak udah pasti berhasil. Amin saudara. Itulah perbedaan pintar dan bijak ya. Belajar dari kesalahan orang lain itu orang bijak saudara. Tapi ada orang bebal, sudah tahu jalan itu salah, ya, tapi tetap mau coba-coba. Terkadang gitu, itu orang bebal. Udah tahu saat itu, maaf kata, gara-gara mencuri, ya, diambil polisi, dijebloskan ke penjara. Udah tahu berarti mencuri itu salah. Tetapi dasar orang bebal, ya, dia tidak mau tahu, dia kerjakan juga itu coba. Ujungnya tertangkap kembali. Ya, kita dimasukkan ke bawah lapas. Ujungnya ketemu dengan yang udah lihat tadi. Ya, ketemu. Itulah dibilang gak orang bijak saudara. Artinya itu orang bebal luar biasa. Jadi umumnya ini orang bebal ini dinasihati sama pun tak bisa. Jadi dia melihat punya mata, punya hati, tetapi tidak punya pikiran, tidak punya akal, tidak punya, artinya gimana ya, pikirannya nggak dipakai saudara. Ya. Jadi tapi ada orang bebal ya, udah dikasih tahu, nggak mau dengar, ujungnya dia tetap sandung masalah saudara. Tuhan mau kita berubah dari cara-cara hidup kita yang lama, ya. Tuhan mau kita berubah dari cara-cara hidup kita yang lama. Efesus 4 ayat 17 sampai 19 kita lihat ya. Efesus 17. Efesus 4 ayat 17 sampai 19. 4:17 sampai 19 demikian firman Tuhan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Bayangkan saudara, ya, firman Tuhan ingatkan kita. Sebelum kita dibaharui Roh Kudus, sebelum kita menerima jamahan Tuhan, sebelum kita lahir baru, kita hidup dalam kesia-siaan, ya. Kita hidup dalam kesia-siaan. Kenapa? Maaf saudaraku, ya saudara-saudara ini ya hidup dengan kesia-siaan. Benar kan? Ini tempat yang enak nggak saudara? Kurasa tidak. Bebas tidak, terkekang,
makan yang asal-asal, tidur yang sembarangan, coba. Kesehatan saudara terganggu, mental saudara terganggu, ya, jauh dari anak istri, keluarga, orang tua semua, gak enak saudara. Jadi artinya di sini kita, ya, ini firman Tuhan mengajarkan kita, janganlah kita hidup dalam kesia-siaan saudara. Waktu hanya sebentar, kita tidak lama. Orang umur 40, 30, 50 udah dipanggil Tuhan. Coba, sekarang umur gak panjang-panjang seperti dulu lagi, udah hebat kali, setengah abad orang udah lewat. Udah bonus pada lewat 60, coba saudara. Jadi, mari kita manfaatkan waktu kita yang ada. Di dalam hidup kita yang lama, kita meskipun tahu apa yang benar, apa yang salah, tapi mata hati kita seperti buta, ya. Dibutakan hati kita saudara, benar gak? Apa yang saudara kerjakan, saudara sebenarnya tahu itu salah, tetapi hati saudara itu, hati kita dibutakan, ya. Kita menikmati kenyamanan hidup dalam dosa. Kita menikmati keuntungan meskipun mengorbankan orang lain. Benar kan? Kita menikmati kebahagiaan tetapi membuat orang sengsara, membuat orang rugi di luar sana. Mungkin ada yang kita cederai, ada yang kita ambil, kita curi, kita bongkar, kita dianiaya, ya, macam-macam kita, ya. Kita tersesat tapi kita merasa nyaman-nyaman saja, benar tak? Waktu saudara di pekerjaan itu merasa nyaman aja, rasa saudara. Apalagi kalau belum kena, udah melakukan kejahatan 1, 2, 3, 4 kali tidak kena tangkap. Benar gak? Nyaman gak ketahuan kok. Ulang lagi. Kedua, gak ketahuan juga, gak ketahuan lah. Orangnya mana bisa mau ditangkap polisi, banyak. Kadang-kadang orang yang gak berpikir jernih seperti itu, ya, sekali, 2 kali, 3 kali mana lolos. Tetapi Tuhan tuh ada. Tuhan juga gak membiarkan kita sesat selama-lamanya. Kita ada saatnya kita tersandung, kita jatuh, ya, tertangkap oleh aparat, ya. Kita melihat orang yang hidup dalam kebenaran malah ada yang salah dengan mereka. Terkadang ada orang yang malah yang benar, malah kita lihat malah lebih baik, artinya lebih buruk dari kita, ya kan? Tapi saya mau bilang begini, Tuhan mau kita berubah, ya. Tuhan mau kita berubah. Jadi ada 3 poin, ya. Mari kita lihat poin pertama. Ada orang-orang yang berubah karena masalah, ya. Tuhan mengizinkan kita menghadapi masalah supaya kita kembali ke jalan yang benar, hidup dalam kebenarannya, ya. Terkadang Tuhan memberikan kita ujian itu karena Tuhan itu sayang sama kita sebenarnya saudara. Dia tidak ingin kita berlaku-laku melakukan dosa, kejahatan, ya. Artinya Tuhan itu sebenarnya baik bagi kita. Tapi kitanya aja yang nggak tahu, nggak peka suara Tuhan, ya. Saya teringat kisah Nabi Yunus. Nabi Yunus disuruh Tuhan ke Niniwe. Kita tahu ya Nabi Yunus, ya saudara. Ya, dia disuruh Tuhan ke Niniwe, tapi dia tidak taat dan pergi ke Tarsis, saudara. Ya, Nabi Yunus. Tuhan mendatangkan badai dalam perjalanannya sehingga ia dilempar ke lautan dan dimakan oleh ikan besar, saudara. Ya, Yunus bertobat di dalam perut ikan dan akhirnya dia taat untuk pergi ke Tarsis. Jangan sampai karena ketidaktaatan kita seluruh kapal ikut tenggelam. Ini artinya kita tarik ke keluarga kita. Jangan karena ketidaktaatan bapak ibu, ya, rumah tangga kita karam, ribut, porak-poranda, hancur-hancuran. Biasanya rumah tangga itu menjalankan sama itu dengan seperti kapal. Yang menjalankan nahoda, ya, berarti yang bertanggung jawab atas rumah tangga itu adalah kepala keluarga, dibantu istri. Kalau kepala keluarga aja, ya, tidak taat kepada firman Tuhan, artinya melenceng dari perintah Tuhan, ya. Kalau udah kepala keluarga itu, anak-anak itu akan hancur, akan porak-poranda, akan ruang. Contoh, kalau bapaknya melakukan kesalahan, ujung-ujungnya tertangkap. Coba bisa kita bayangkan, siapa yang menafkahi anak-anak? Siapa yang meneruskan sekolah mereka? Gak ada. Karena yang bertanggung jawab dalam rumah tangga adalah bapak. Berarti kalau seorang kepala rumah tangga sudah melenceng dari jalan Tuhan, itu kapal tenggelam, artinya rumah itu akan roboh. Artinya bukan rumah bangunannya, ya, tetapi kesejahteraan yang ada di dalam rumah itu tidak akan ada lagi, saudara. Ya, nggak ada lagi. Karena kenapa? Kita tahu kalau namanya kepala rumah tangga itu adalah orang-orang, ya, yang bertanggung jawab atas rumah tangga kita, ya kan, saudara? Jadi artinya di sini, di dalam hidup kita yang lama, kita meskipun tahu apa yang benar, apa yang salah, tapi mata hati kita seperti dibutakan, ya. Jadi di sini kita lihat tadi poin pertama tadi, ya, seperti Nabi Yunus tadi. Jangan seperti Nabi Yunus tadi,
udah kejadian dilempar baru bertobat di dalam perut ikan, ya. Jangan seperti itu kita, saudara, ya. Jangan sampai karena ketidaktaatan kita, ya, rumah tangga kita jadi berantakan, hancur-hancuran. Justru karena kepala rumah tangga sudah tidak memberi nafkah, istri minta cerai. Ujungnya yang susah siapa? Anak-anak. Kenapa? Anak-anak kita gak susah, orang tuanya bercerai. Apakah anjuran-anjuran jadi anak-anak gak sekolah lagi, makan gak karuan, terlantar, coba. Jadi mari kita bapak-bapak, ya, bertanggung jawab atas rumah tangga saudara yang diberikan Tuhan. Belajar dari Yunus, jangan sampai masalah datang baru kita mau berubah. Seperti ini datang masalah kan? Kita di sini udah ada masalah, ya. Ini kan semua masalah kita yang ada di sini. Ya, mana ada kebahagiaan di sini? Ada nggak? Saya rasa nggak ada, ya, saudara. Jangan sampai kita tertimpa masalah baru kita bertobat. Nah, coba setelah di sini masalah ada. Kira-kira kita udah terjadi masalah? Apakah ada yang mau bertobat? Ya, berubah karena masalah itu sementara. Kalau saudara ingin berubah karena masalah itu sementara, saudara, itu nggak akan kekal, akan berulang kembali, saudara. Ya, contoh, ada orang yang tadinya, ya, makan sembarangan. Contohnya saya perhatikan tentang kesehatan. Ada orang makan, ya kan, rakus, nggak kontrol, karena dia lagi sehat, ya. Makan sembarang yang nggak peduli yang kolesterol, yang lemak apa berhajar, yang penting kenyang, enak, nikmat. Itu kalau prinsip orang dunia bodoh sebenarnya. Tapi tiba-tiba dia kena serangan jantung sekali, baru, aduh, ada takut, khawatir, bertobat. Terus yang tadinya makannya rakus, tiba-tiba makan udah diatur yang bening-bening, tadinya santan-santan, daging-dagingan, lemak-lemak. Tetapi setelah kena serangan jantung, masakanlah papi, ya, sayur bening aja, ikannya direbus-rebus aja. Setelah apa? Kena serangan jantung. Setelah kena sesuatu dalam dirinya baru dia bertobat. Itu karena manusia. Kalau sudah kena, walaupun kita jaga pola makan kita, saudara, ya tetap namanya kena jantung, ya jantung, ya nggak bisa sembuh. Benar nggak, saudara? Ya, nanti sampai saking dia menjaganya semua bening-bening, maka pengen makan goreng, diambil tisu, dipotong pencet-pencet supaya minyaknya keluar, saking mau higienisnya, saudara. Tetapi dengan masalah yang datang sakit tadi, apa dia berubah? Enggak, saudara. Kadang-kadang setelah sebulan 2 bulan agak lumayan nih, curi-curi makanan juga, nggak bisa juga nih kok makan yang enak. Contoh, nanti di rumah itu makan enak, makan yang bening-bening. Pas jalan-jalan nggak ada istri, tinggal mau makan yang ada rendang padang, semua yang lemak-lemak udah, ya nggak tahan selera ini, jadi makan juga. Kenapa? Karena tadi jantung tadi udah mulai baik, saudara. Padahal jantung yang baik oleh karena obat tadi itu bisa kambuh sewaktu-waktu, benar nggak? Nah, itulah karena manusia, ya kan. Jadi setelah tapi kena serangan jantung satu kali langsung dia takut, mulai jaga makan. Saking kepingin makan goreng tadi dipencet-pencet, saudara. Ya, biasanya orang kalau udah kena musibah baru berubah. Tapi perubahan itu nggak permanen, pasti masih curi-curi. Benar, curi-curi makanan tadi. Setelah di penjara, apakah orang berhenti berbuat jahat? Coba. Setelah di penjara, apakah orang berhenti berbuat jahat? Apakah penjara membuat orang berhenti ngobat? Di penjara ini, berasa di penjara ini bermacam-macam, ya, masalah kita kan. Hah? Orang di penjara itu biasanya keluar masuk, nggak kapok, benar nggak? Di penjara saya tahu itu kadang-kadang, ini maaf ya kita tembak 12 pas, ya, kita harus bisa mau dikuliti, ya. Kalau kita mau ingin bertobat, kita ingin ada perubahan, memang kita harus mau dikuliti dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu memang sakit menguliti kita, tetapi tujuannya baik, saudara, untuk mengubah kita untuk lebih baik lagi. Karena Tuhan tidak mau kita terpuruk seperti ini terus di sini. Jadi yang saya tahu itu kalau penjara itu keluar masuk, saya rasa. Jadi penjara ini nggak bisa mengubah saudara, nggak bisa membuat saudara bertobat. Gak bisa, saudara. Makanya kadang ada masuk 1, 2, 3, 4, 5 kali. Jadi penjara ini tidak bisa mengubah saudara, ya. Gak bisa saudara diubahkan penjara ini, gak ada. Kenapa? Buktinya ada yang keluar masuk kok, ya, udah keluar masuk lagi. Coba, tadinya setelah tertangkap masuk, waduh, aku gak mau, aku tobat, udah jerah aku sekali nih, jerah, gak mau lagi aku kapok. Waktu menjalani masa hukuman selalu berkata, aku kapok, sakit sekali supaya di penjara, gak mau lagi aku balik kemana. Udah keluar 2 bulan lagi balik lagi, ketemu lagi, kok datang lagi bro, katanya, datang lagi. Coba, jadi artinya, tapi itu enggak semua, ya, ada sih satu-satu juga totalitas bertobat, ada,
Ya ada, kadang satu orang bertobat dia memang cerah benar-benar. Tapi terkadang ada kita yang mendengar, nggak usah ya. Saya dengar sendiri 1, 2, 3, 5 kali, tak kapok. Ah udahlah enak kalau penjara makan katanya. Coba, itulah orang berberkati. Tidak punya masa depan. Coba, tidak punya masa depan itu, ya. Jadi kita tahu, jadi penjara ini tidak bisa mengubah saudara, ya. Tetapi kita lihat nanti apa yang bisa mengubah kita. Makanya orang kalau berubah karena masalah itu biasanya dibimbing aja, benar tak? Pernah nggak saudara bilang kan kalau udah pas udah kesini, udah menjalani sebulan 2 bulan, sakit kali lah aku. Apalagi kalau udah sama datang emaknya, mak tolong nama aku, pokoknya sekali ini aja mak, uruslah aku bertobat mak aku, pokoknya keluar sini nggak lagi mak. Nanti saya yang suami, ya mak tolonglah bilang sama istrinya, ya menang saya tidak akan lagi nyaku kapok jerah. Ya setelah keluar nggak lagi, pulang lagi balik lagi. Yang paling parah belum lagi sebulan udah balik. Kita koreksi diri kita siapa ya saudara? Kita nggak bisa maksa orang untuk berubah. Siapapun yang nggak bisa memaksa saudara untuk berubah. Mau anak, mau orang tua, mau istri, mau pendeta, siapapun hamba Tuhan tidak bisa memaksa saudara untuk bertobat, berubah saudara. Nggak bisa. Kalau bisa nggak ada yang masuk terus. Kurasa saudara sebelum masuk mari nanti ada keluarga yang nasihati, benar tak? Dinasihati. Kau jangan berulang lagi. Iya enggak lah, udah pulang dari sini dinasihati juga. Setiap hari nanti pendeta melayani, hamba betul melayani di sini, kenapa sih? Tetapi kok balik lagi juga sebulan lagi nanti. Jadi tidak ada yang bisa mengubah kita, ya. Contoh kesaksian hidup abang saya, kesaksian hidup saya, abang saya. Abang saya itu jujur ini kesaksian hidup saya. Mulai dulu SMA itu udah penjudi ya, penjudi. Jadi orang tua saya itu udah setengah mati nasihatin dia itu sampai nggak berubah sampai berkeluarga, singkat cerita berkeluarga, udah punya anak, punya cucu. Tadinya orang ini suami istri Kristen, ya terus suami saya ini, abang saya ini kerja PNS di Jambi, ya kehutanan. Dia itu kan kadang kalau dibilang katanya orang sih raja uang misalnya. Tapi karena kuat dia main judi, apapun tidak nampak saudara, tidak nampak. Alhasil jadi karena semua judi habis apapun tak ada, sampai sekarang pensiun rumah tak ada, rumah gak ada uang yang pensiunnya digade, udah diapakan lagi ke bank, tinggal nerima 300.000. Alhasil karena udah pensiun, gak ada kekuatan, udah sakit jantung lagi, gak bisa kerja tambahan, ya ujung-ujungnya kakak ipar saya itu ya karena gak ada uang, gak sejahtera lagi, minta cerai. Udah, daripada minta cerai, ketepatan keluarga daripada kakek ipar saya di Muslim, jadi dia gampang tertarik, dipengaruhi. Udahlah kau masuk Islam aja, dengan catatan kalau mati nanti suami itu kan susah kalau Kristen, banyak adatnya, banyak biayanya katanya. Coba, kalau mati nanti orang Kristen itu berat, adanya tinggi besar. Kalau Muslim nggak ada pakai dana, cuma dikapani udah disembayangkan dah. Mindset itu tumpul di saat rumah tangga itu udah porak-poranda, saudara. Ujungnya diancam kalau kamu mau ikut kami, satu keluarga masuk Muslim. Terpaksa abang saya ini ikut Muslim. Dengan catatan kalau tidak mau Muslim kamu kembali ke keluarga kamu di kampung. Kalau karena kami tidak bisa sama dengan yang berbeda agama. Ujungnya bertahan abang saya ini, ujungnya masuk ke Islam juga, tetapi hatinya nggak sejahtera. Udah masuk ke Islam karena memang nggak ada pendapatan lagi, tetap juga diusir abang saya ini. Karena abang ujungnya diusir dari abang saya ini, keluar dari udah dituruti masuk Islam, tetapi tetap juga diusir. Sekarang porak-poranda keluarga mereka. Jadi sekarang abang saya menyesal. Coba bertobat, apa gunanya? Itu udah memang beban, itu manusia beban. Itu segala apapun udah menasihati, dari orang tua, keluarga, hamba Tuhan, pendeta, semua nggak masuk dulu. Sekarang sudah begini terjerat, ya nggak ada gunanya lagi saudara. Nggak ada gunanya. Udah pernah sakit, maka tak mau sekarang mau minta ke kampung, mau ikut ke keluarga, nggak mau kan? Makanya anak-anaknya udah nggak mau lagi, artinya mengurus. Coba. Makanya jangan kita dipaksa berubah karena masalah, ya saudara. Jadi poin yang kedua, alasannya orang berubah karena kerja Roh Kudus, ya. Salah satu pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita adalah menyadarkan kita akan dosa. Pernah nggak saudara mengalami lahir baru? Udah pernah ada yang mengalami lahir baru nggak sih? Terkadang orang yang udah masuk penjara itu ada yang lahir baru tapi juga nggak bertobat juga, ya. Waktu kita mengalami jamahan Tuhan pertama kali, Roh Kudus membuat kita sadar akan semua kesalahan kita, dosa-dosa kita, hal-hal yang tidak baik yang kita lakukan. Meskipun orang lain yang tidak tahu, tapi hal itu juga dibukakan oleh Roh Kudus, ya. Dan saat itu juga kita sadar akan dosa-dosa kita.
Dan saat itu juga kita diberikan kelemah lembutan dalam hati kita untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita ingin berubah, kita sadar kita harus bertobat, ya. Jadi di sini, ya kan, adalah sebuah anugerah kalau kita mendapat jalan Allah, ya. Adalah sebuah anugerah kalau Roh Kudus menjamah hidup kita. Roh Kudus memperbaharui cara berpikir kita. Hanya Roh Kudus yang mengubah karakter dan sikap kita yang salah. Roh Kudus mengajarkan jalan kebenaran, kita disadarkan akan dosa-dosa kita. Itulah pekerjaan Roh Kudus, saudara. Tapi jamahan Roh Kudus tidak membuat kita kebal akan dosa. Sekalipun kita ada di jamaah Roh Kudus, belum tentu kita juga bisa berubah, ya. Udah di jamaah Roh Kudus belum tentu kita bisa berubah, saudara, ya. Jamaah Roh Kudus tidak membuat kita kebal dari akan dosa, ya. Kita masuk ke poin ketiga, bahwa orang harus berubah karena paradigma pengertian pembaruan akal budi, ya. Bahwa orang harus berubah karena paradigma pengertian pembaruan akal budi. Roh Kudus yang memperbaharui akal budi kita. Tetapi bagian kita yang harus mengambil keputusan untuk hidup dalam ketaatan akan kebenaran dan kekudusan, seperti yang firman Tuhan ajarkan, ya. Itu pekerjaan Roh Kudus tadi memberikan akal budi, tetapi bagian kita lah yang ada tekad mau berubah, ya. Tekad atau keinginan untuk berhenti berbuat dosa harus lahir dari hati kita, ya. Tekad akan keinginan untuk berhenti berbuat dosa harus lahir dari hati kita. Jadi bukan karena paksaan pendeta, hamba Tuhan, orang tua, enggak. Saudara-saudara berubah di sini, ya, itu harus lahir dari hati saudara. Jangan berharap dinasihati siapapun, tak akan bisa. Selagi saudara tidak mempunyai hati tekad mau berubah dalam hati saudara, sampai kiamat saudara tidak berubah, saudara, ya. Roh Kudus telah mengajarkan jalan kebenaran. Kita disadarkan akan dosa-dosa kita, tetapi kita harus berubah oleh pembaharuan akal budi, yang artinya setelah kita mengerti, kita harus melakukannya, kita harus menghidupinya, kita harus mentaatinya. Roh Kudus tadi telah memberitahu kita, ya, tetapi kita harus berubah oleh pembaharuan akal budi yang dikasih Roh Kudus tadi. Setelah kita mengerti bahwasanya itu salah, bahwasanya itu tidak benar, ya, kita harus lakukan, kita harus menghidupi kebenaran tadi, ya, kebenaran firman yang dikasih Tuhan daripada kita hidupi, kita lakukan, kita jalankan, kita harus mentaatinya, ya, kita harus mentaatinya. Kalau kita nggak mentaati firman Tuhan, ya ini jadinya kita berkumpul di sini, senang-senang di sini, ya kan? Merupakan tanggung jawab kita untuk menghidupi kebenaran tadi, ya. Roh Kudus hanya membukakan, tapi keinginan untuk taat, tekad untuk berubah harus lahir dari kedua hati kita, ya. Tekad harus lahir dari hati kita, saudara. Ya, sekali lagi, keputusan kita untuk hidup dalam kebenaran, tekad kita sendiri yang harus lahir dari hati kita untuk menghidupi paradigma yang Roh Kudus berikan dalam hidup kita, ya. Baru di sini kita lihat lagi Efesus 4 ayat 25 sampai 32. Kita buka Efesus 4 ayat 25 sampai 32. Efesus 4 ayat 25 sampai 32 demikian firman Tuhan. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah menteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Paradigma pengertian yang baru akan kebenaran dan kekudusan dan kekekalan adalah pemberian Roh Kudus, ya. Tapi bagaimana kita berubah? Kita harus berubah dengan paradigma yang baru yang Roh Kudus telah berikan kepada kita.
Kita harus mengambil keputusan untuk tidak lagi mencuri, kata firman Tuhan, untuk tidak lagi berdusta. Kita harus berhenti berbuat jahat. Kita tidak boleh membiarkan kemarahan menguasai kita, karena marah kadang-kadang melakukan kejahatan, tindak kriminal, ya, bunuh-bunuhan. Itu karena kita mau amarah kita. Kita tidak boleh lagi saling memfitnah. Kita tidak boleh mengeluarkan perkataan kotor. Kita tidak boleh mendukakan Roh Kudus. Kita harus ramah. Kita harus saling mengampuni. Itu bagian kita, saudara. Ya, kalau kita mau berubah. Kalau kita mau berubah, kita sendiri yang harus bertekad untuk meninggalkan kehidupan kita yang lama. Kita yang harus mengambil keputusan untuk berhenti malas-malasan dan mulai rajin bekerja. Kita yang harus mengambil keputusan untuk berhenti berbuat jahat. Kita yang harus mengambil keputusan untuk bertobat dari segala kejahatan kita. Kita ambil keputusan untuk jadi berkat bagi sekeliling kita, ya. Kalau bisa kita menjadi berkat bagi sendiri kita, saudara. Ya, saya mau tutup dengan sharing apa yang ditanyakan seseorang kepada saya. Dibilangnya gini. Dia bertanya begini, kenapa Tuhan membiarkan kita jatuh dalam dosa? Katanya. Kan Tuhan tahu apa yang ada dalam hati kita. Kenapa Tuhan biarkan kita mengambil keputusan yang salah? Kenapa Tuhan biarkan kita jatuh dalam dosa? Katanya. Coba, ada seorang bertanya gitu. Karena Tuhan tahu alasannya. Saya mau jelaskan, saudara. Tuhan itu memberi kehendak bebas kepada kita manusia. Tapi sebenarnya Tuhan itu berusaha menjaga kita lewat firman-Nya. Memang kita dikasih kebebasan, tetapi Tuhan menjaga kita lewat firman-Nya, saudara. Ya, Tuhan mengajari kita jalan-jalan kebenaran lewat firman Tuhan. Dan ada Roh Kudus yang Dia berikan dalam hidup kita untuk menuntun kita, mengingatkan kita akan kebenaran firman Tuhan, supaya kita mengambil keputusan yang benar dan hidup dalam jalan-jalan Tuhan. Roh Kudus pasti kerap kali mengingatkan kita lewat suara hati nurani kita. Bahkan ketika kita mau berbuat dosa, ya, kadang-kadang Roh Kudus benar nggak? Kadang-kadang kita mau melakukan kesalahan, ada nggak kayak melarang kita? Itu Roh Kudus, saudara. Jangan, tapi udahlah, jangan. Asal melakukan apa bisa. Roh Kudus itu ada. Artinya ada di suara hati, jangan, salah itu. Tapi kita nggak percaya, kita ngeyel, kita terobos juga. Pasti rohnya dalam hati kita mengingatkan kita. Tetapi apa yang terjadi ketika Roh Kudus mengingatkan kita? Jangan mencuri, jangan berbohong, jangan membunuh, jangan berbuat dosa, jangan korupsi, jangan selingkuh. Apakah kita berhenti berbuat dosa? No, tetap lanjut kan? Jadi artinya di sini, saudara, justru pencobaan sebanyak ya dan ujian dalam hidup kita diizinkan Tuhan, supaya Tuhan tahu isi hati kita sebenarnya. Diizinkan Tuhan kita mengalami seperti ini, saudara, ya, ujian-ujian, supaya Tuhan tahu hati kita gimana. Apakah kita lari daripada firman-Nya, lari dari Dia? Apakah kita akan tetap taat kepada firman Tuhan saat ujian itu datang? Seperti saudara-saudara di sini, apakah taat? Saya mau ingatkan, bangsa Israel sudah diberitahu kerancangan Tuhan bagi masa depan mereka, yaitu negeri yang berlimpah susu dan madu. Tapi apa mereka taat? Tidak, saudara. Waktu mereka diuji dalam padang gurun dan perjalanan menuju tanah perjanjian yang Tuhan akan berikan bagi mereka, seperti sifat manusia pada umumnya, meski telah melihat tangan Tuhan bekerja menyertai mereka, mereka telah mengalami berbagai pertolongan dan penyediaan Tuhan. Mereka tetap mengucap syukur, tetap berbuat dosa. Tidak mau mengucap syukur, tetap berbuat dosa, saudara. Lalu apakah dengan hukum manusia akan taat? Coba. Lalu apakah dengan hukum manusia akan taat? Tidak. Bagaimana membuat manusia itu taat kepada Tuhan? Akhirnya Tuhan tahu. Poin pertama, manusia tidak bisa hidup tanpa hukum. Tanpa hukum kita akan liar, saudara. Ya, Tuhan tahu manusia tidak bisa hidup tanpa hukum. Tanpa hukum kita akan liar. Udah ada hukum aja pun liar. Benar nggak? Udah ada hukum kita ini, tapi tetap liar kita ini. Buktinya kita masuk kemana, kan, saudara? Manusia walau udah diatur oleh hukum, tetap tidak taat. Udah ada hukum di Indonesia ini, nggak taat juga, makin banyak penjahat. Meski tahu kehendak Tuhan, manusia tetap tidak taat. Kehendak Tuhan maunya kita aman-aman aja, beda aja. Akhirnya Tuhan mengerti bahwa keinginan untuk taat kepada Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan, harus lahir dari keputusan hati kita sendiri. Manusia itu tidak bisa berubah hanya karena dipaksa. Saudara tidak akan bisa berubah kalau dipaksa. Mau karena masalah, mau sudah mengalami jamaah Roh Kudus, manusia tetap tidak berubah, saudara. Ya, banyak orang yang sudah lahir baru, lalu jatuh bangun lagi dalam dosa, benar nggak? Ada yang udah bertobat, yang udah lahir baru, tetapi melakukan kejahatan juga.
Itulah manusia. Karena jamaah Roh Kudus tidak membuat kita kebal akan dosa. Jamaah Roh Kudus tidak bisa membuat kebal kita akan dosa. Lalu apa yang membuat kita bisa berubah? Kita berubah karena paradigma yang diberikan oleh Roh Kudus. Satu-satunya yang bisa mengubah kita paradigma akal budi yang dikasih Tuhan kepada kita. Kita berpikir, kita mengerti, jangan kita lakukan. Kita kerjakan apa perintah Tuhan, itulah yang buat kita berubah. Ya, kita harus punya tekad dari hati kita sendiri untuk hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, hidup dalam takut akan Tuhan. Itulah yang membuat kita berubah, saudara. Kita harus takut akan firman Tuhan, ya, menyadari bahwa apapun yang kita tahu dalam kehidupan kita yang sementara di bumi ini akan kita tuai dalam kekekalan nanti. Menyadari bahwa kita harus hidup dalam ketaatan kepada Tuhan karena Dia telah terlebih dahulu mengasihi kita, saudara. Dan Yesus telah memberikan hidupnya dan taat sampai mati di kayu salib untuk menyelamatkan dosa-dosa kita, saudara. Enggak ada satu orang pun yang bisa memaksa kita untuk bertobat, saudara. Tidak ada seorang pun yang memaksa kita untuk bisa berubah, saudara. Bahkan Tuhan sudah mencobanya dengan bangsa Israel, tapi gagal, saudara. Ya. Jadi sekarang pertanyaannya, apakah saudara mau berubah? Tanya saudara. Jangan berharap kami yang lain bisa mengubah saudara. Tetapi kami hanya menyampaikan firman, mengingatkan saudara lewat firman Tuhan. Lewat itu mereka saudara tersentuh, ya, memiliki akal budi, ya. Artinya kita memiliki paradigma untuk mengubah, memiliki akal budi sehingga kita tahu, kita mengerti itu salah, maka kita tidak kerjakan, saudara. Ya. Jadi apakah saudara ini berubah? Keputusan ada di tangan saudara. Apakah Anda yang mau keluar dari sini atau tidak kembali lagi suatu saat? Keputusan ada dalam diri saudara. Jangan berharap mau apapun nasihat orang tua kita, istri, anak tak akan masuk, saudara. Ya. Sedangkan Roh Kudus saja pembel. Kenapa? Itu harus dicoba paradigma tadi. Akal budi, ya. Tapi akal budi itu dikasih oleh Roh Kudus, kita perlu dikasih pengertian bahwasanya itu salah. Kita tidak boleh melakukannya. Ya. Jadi keputusan ingin saudara akan keluar dari sini dan tidak akan kembali lagi kemari, itu ada dalam tekad saudara. Tekadkan dalam hati saudara supaya saudara suatu saat tidak kembali lagi kemari. Amin. Nggak enak di sini berpisah dengan keluarga saudara. Saudara udah mengerti kebenaran. Saudara telah banyak mendengar khotbah, benar nggak? Tiap minggu merasa khotbah di sini didengar. Benar. Walau di dalam lapas firman Tuhan tetap ditaburkan saudara. Tapi keinginan untuk taat dan mengasihi Allah harus lahir dari hati saudara. Amin, saudara. Ya, setiap saat saudara mendengarkan firman Tuhan ini, bukanlah berarti saudara duduk berjam-jam di sini. Jangan semua sia-sia. Jangan berharap hamba Tuhan bisa mengubah saudara. Tetapi tugas kami hanya menyampaikan isi Tuhan firman. Ya, semoga firman ini menyadarkan saudara. Dan kami berharap siapa yang sudah keluar jangan kembali, bertobatlah. Kerjakanlah yang positif, jauhkan yang negatif. Sayangi anak istri saudara, orang tua saudara, keluarga saudara. Tidak enak saudara, kasihani mereka. Mereka juga menangis saudara di sini. Jangan sia-sia hidup saudara. Hidup hanya sebentar, lakukan yang baik untuk membahagiakan anak istri orang tua saudara. Ya, tidak ada gunanya di sini. Apa yang ada, makan tidur tetapi nggak sehat. Ya, sehat nggak saudara walaupun makan tidur di sini nggak sehat saudara. Di luar bebas enak, bisa meniru udara segar, bisa makan enak, ya kan? Berkumpul sama istri keluarga. Amin saudara. Jadi kami percaya ya. Apapun firman Tuhan ditaburkan setiap hamba Tuhan di sini tidak sia-sia saudara. Ya, kami merindukan saudara keluar dari sini ambil tekad. Harus tekad di hati ya. Ya, harus tanamkan tekad dari hati ingin berubah. Kalau saudara tidak memeterangkan dari hati saudara ingin berubah, nggak ada orang yang bisa berubah saudara. Jadi jangan sia-siakan hidup saudara. Amin. Ya, kita percaya firman Tuhan luar biasa saat ini menyapa kita. Dan kita percaya semua apapun yang dikabulkan Tuhan saat ini itu dari sejati hati kita. Kami percaya itu kita lakukan, kita renungkan dari hidup kita. Amin saudara. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kau sungguh baik Bapak, saat ini Kau sapa kami. Kau ingatkan kami dengan firman-Mu Tuhan, agar kami Tuhan berubah. Orang-orang lapas ada di tempat ini Bapak berubah oleh tekad mereka Bapak. Bantu mereka untuk berubah Tuhan. Bantu tekad mereka untuk berubah, tidak melakukan hal-hal jahat lagi yang belum menyakiti hati-Mu Tuhan. Sehingga orang-orang lapas Bapak boleh bertobat Tuhan, datangkan diri-Mu Tuhan, melepaskan segala kehidupan lama dia Tuhan, melepaskan segala dosa kejahatan yang dilakukan mereka Bapak. Izinkan mereka untuk bertobat datang kepada Tuhan. Datanglah Engkau Tuhan, Roh Kudus menjaga setiap hati mereka, mengubahkan hati dan pikiran mereka Tuhan. Sehingga orang-orang yang ada di lapas ini Tuhan boleh datang dan bertobat Tuhan, melakukan Tuhan kehendak-Mu Tuhan.
Kami serahkan Tuhan orang lapas kehadiran-Mu Tuhan. Kuasa yang berkuasa atas diri mereka Bapa. Kami tidak dapat mengubahnya. Kami tidak sanggup mengubah mereka, tetapi kuasa Roh Kudus-Mu sanggup mengubahkan mereka Tuhan Yesus. Tanamkan mereka dalam hati mereka Tuhan, sehingga mereka berubah Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala sesuatu yang kami sampaikan, kami dengarkan hari ini dapat kami dengarkan dalam kami lakukan dan hidup kami. Dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.